Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisandayani dengan nomor 1908102035 akan menjelaskan mengenai khobar dan insya. Pengertian khobar yaitu kalam yang mengandung kebenaran dan kedustaan karena zatnya. Contohnya yaitu ja'a abuka. Yang kedua ada tata cara penyampaian khobar dalam mukhatabah. Yang pertama yaitu khobar ibtida. Apabila kondisi mukhatabnya itu lugu atau kosong, maka hukum yang disampaikan dinamakan hali al-dhimmi, dan penyampaian khobarnya dalam bentuk khobar ibtida, yakni tanpa memerlukan taukid, contohnya aku ke kodamun. Yang kedua yaitu khobar tolabi. Apabila kondisi mukhatabnya ragu-ragu dalam memahami satu hukum dinamakan mutarodid, dan penyampaian dalam bentuk khobar tolabi yakni menambahkan satu taukid, contoh aku ke kodamun. Inna akhaka qadamun, sungguhnya saudaramu telah datang. Yang ketiga yaitu khobar ingkari. Apabila kondisi mukhatabnya tidak percaya, maka tidak yakin hukum yang disampaikan dinamakan mungkir, dan penyampaian khobarnya dalam bentuk khobar ingkari yakni menggunakan lebih dari satu taukid. Contohnya Allahi in akhaka qadamun, demi Allah sungguhnya saudaramu telah datang. Kemudian yaitu ada yang ketiga tujuan dalam khobari. Adapun tujuan dari halam khobari sendiri yaitu yang pertama, kaidah al-khobar adalah suatu kalam habari yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataannya. Contoh, karena Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mengambil sedikit pun harta dan baitul mal. Yang kedua, lazim al-faidal adalah suatu kalam khabari yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut dengan tujuan orang itu mengira bahwa isi pembicaraan tidak tahu. Contohnya, kamu pergi kampus dengan terlambat. Dhahabtu ilal jami'a mutaakhiran. Yang ketiga ada istirham, minta belas kasihan. Contohnya, Tuhanku, aku ini sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Berikutnya ada idhar al-tahasur, menyatakan keprihatinan. Contoh Quran surat Al-Imran ayat 36, Tuhanku, sungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan Allah mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Berikutnya ada al-fahr atau kesombongan. Contoh perkataan Amru ibn Kalsum, jika seorang anak kami telah lepas menyusu, semua orang sombong akan tunduk dan menghormatinya. Yang berikutnya ada al-tahdir, beri peringatan. Contoh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Berikutnya ada penyimpangan penggunaan khobar. Yang pertama, khobar tolabi digunakan untuk mukhatab hali dan al-zimni. Yang kedua, khobar tolabi digunakan untuk mukhatab mungkir. Yang ketiga, khobar ibtida digunakan untuk mukhatab mungkir juga. Khobar ingkari digunakan untuk mukhatab mutardid. Khobar ingkari digunakan untuk mukhatab hal al-zimni. Nah, pengertian insya dan pembagian kalam insya. Di sini pengertian insya adalah kalimat yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan bagi zatnya. Jika seorang mutakalim mengucapkan kalam insya'i, mukhatab tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakalim itu benar, maka atau dusta. Insya'i sebagai kebalikan dari khabari merupakan bentuk kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan. Nah, pembagian kalam insya'i yaitu ada al-amr atau perintah. Contoh, laksanakanlah sholat untuk mengingatkanku. Adapun penyimpangan dari makna amr itu, yang pertama adalah irsyad. Contoh, idza tadzibtum bidini ila ajalin musamma faktabu. Yang kedua, ad-du'a, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Merupakan al-iltimas. Contoh, akhi khud ulama. Yang keempat ada at-tamna. Contohnya,
ishrab al-qotol khud yadi an aqobil, dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.